Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Kita bertemu kembali pada pertemuan keempat pada mata kuliah linguistik diakronis. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang dua hal, yaitu terkait dengan hakikat perubahan bahasa dan jenis perubahan bahasa. Seperti kita ketahui bahwa bahasa salah satu sifatnya itu adalah bersifat dinamis. Dikatakan dinamis karena pemakai bahasa itu, yaitu manusia, itu bersifat dinamis. Oleh karena itu bahasa akan selalu tumbuh berkembang sesuai dengan kedinamisan pemakai bahasa itu. Dan seperti kita ketahui, pemakai bahasa sejak lahir itu dianugerahi apa yang disebut dengan pikiran. Dalam kehidupannya sebagai makhluk individu dan sosial, manusia dalam upaya mengembangkan diri dan lingkungannya, itu manusia memerlukan pikiran dengan dengan bahasa sebagai sarananya. Oleh sebab itulah kegiatan pengembangan diri dan lingkungan memerlukan orang lain. Dengan demikian, pikiran melalui bahasa sebagai media merupakan motor penggerak bagi pengembangan diri dan juga lingkungan. Oleh sebab itulah bahasa berubah sejalan dengan perubahan dan perkembangan pemakainya. Selain karena faktor diri dan lingkungan manusia, bahasa itu berubah dan berkembang karena faktor-faktor geografis, sosial, migrasi, dan dalam upaya mengidentifikasi diri. Bahasa berubah karena faktor geografi, maksudnya bahwa bahasa dapat berbeda dengan bahasa yang menjadi tempat asalnya. Pada perkembangan awalnya, perubahan bahasa identik dengan perubahan bunyi atau yang kita sebut dengan perubahan fonologis, karena hampir semua perubahan jenis bahasa yang non fonologis itu terjadi karena atau disebabkan oleh perubahan yang sifatnya fonologis. Perubahan bunyi merujuk pada dua hal, yaitu merujuk pada proses-proses fonetis dalam konteks dan merujuk pada hubungan fonetis antar bunyi-bunyi bahasa. Perubahan bunyi karena proses faktor fonetis maksudnya adalah perpindahan bunyi atau sebagian bunyi yang daerah artikulasinya cukup sulit menjadi bunyi yang daerah artikulasi mudah diucapkan. Misalnya perubahan bunyi non nasal menjadi vokal nasal karena mengikuti konsonan nasal. Misalnya pada bentuk mengonsumsi dan bentuk mengkonsumsi. Kemudian hubungan fonetis maksudnya perubahan bunyi yang terjadi di mana sebuah bunyi dari satu titik dalam sejarah bahasa dengan bunyi-bunyi yang berasal dari bunyi tersebut jadi bersifat historis atau diakronis. Misalnya bunyi tinggi belakang U yang berubah menjadi bunyi I, ya, tinggi depan dalam bahasa Yunani. Yaitu pertama-tama bunyi U ini berubah menjadi semivokal Y, terjadi pengedepanan, fronting, kemudian berubah menjadi bunyi I tinggi depan tak bundar atau rounding. Jika kita identifikasi bahwa perubahan bahasa itu terdiri atas beberapa jenis atau terjadi pada hampir semua tataran kebahasaan, baik pada tataran bunyi atau fonologi, kemudian pada tataran kata, morfologi, kemudian tataran kalimat, sintaksis, tataran makna atau semantik, dan perbendaharaan kata atau leksikon. Perubahan bunyi atau fonologi terdiri atas dua jenis, yaitu perubahan bebas konteks dan perubahan terbatas konteks. Perubahan bebas konteks itulah yang kemudian disebut dengan perubahan bersyarat, sedangkan perubahan terbatas dalam konteks disebut perubahan tak bersyarat.
Perubahan bebas konteks atau bersyarat terjadi apabila perubahan yang mempunyai pengaruh bunyi dari satu bunyi itu terjadi kapan saja. Artinya perubahan itu terjadi secara tidak teramalkan, sehingga disebut perubahan yang sifatnya spontan atau sporadis, atau perubahan yang sifatnya tidak teratur. Perubahan tak bersyarat terjadi apabila pengaruh nilai fonetis yang ditimbulkan oleh perubahan itu hanya dalam rangkaian fonetis yang tetap dan tertentu. Dia bersifat teramalkan. Disebut perubahan teratur atau korespondensi. Perubahan bersyarat atau bebas konteks itu ada 4 jenisnya. Ada yang disebut dengan asimilasi, disimilasi, reordering atau penyusunan kata kembali, dan pelesapan dan penambahan bunyi. Yang dimaksud dengan perubahan bunyi bersyarat atau bebas konteks yang sifatnya asimilasi adalah proses penyamaan dua bunyi, ya, dua bunyi yang berbeda lalu disamakan menjadi dua bunyi yang sama. Atau dengan kata lain, proses perubahan suatu bunyi menjadi serupa dengan segmen bunyi lain sehingga saling menyerupai atau persis sama. Misalnya, kata untuk menyatakan makna alat perlengkapan dalam bahasa Inggris yaitu apparatus, yaitu bunyi P dalam bahasa Inggris apparatus itu berubah. Awalnya itu kata ini berasal dari bahasa Latin apparare. Jadi bunyi D dalam bahasa Latin itu berubah menjadi P dalam bahasa Inggris akibat adanya asimilasi bunyi P pada posisi kanan atau di depan bunyi D sehingga menjadi sama dipengaruhi oleh bunyi P itu, bunyi D dipengaruhi oleh bunyi P sehingga menjadi sama dengan bunyi P. Itu disebut sebagai asimilasi. Jadi terjadi penyamaan dari bunyi bunyi D dental ke bunyi P yang sifatnya bilabial. Contoh lainnya adalah konsonan nasal homorgan dengan konsonan yang mengikutinya. Misalnya bahasa Yaruba di Afrika Barat memiliki prefix nasal yang berasimilasi dengan konsonan awal bentuk dasarnya. Misalnya bentuk ba yang berarti bersembunyi itu berubah menjadi emba yang artinya sedang bersembunyi. Fo yang berarti memecahkan berubah menjadi emfo, sedang memecahkan. Artinya penambahan bunyi M pada ba, fo itu adalah semata-mata akibat dari bunyi B dan bunyi F pada bunyi sebelumnya. Jadi dilihat dari segi arah perubahan bunyi, jadi asimilasi itu dapat dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan asimilasi regresif dan ada yang disebut dengan asimilasi progresif. Asimilasi progresif itu artinya bahwa proses penyamaan dua bunyi yang sama itu dilakukan oleh bunyi yang ada di sebelah kanan atau ada yang di depannya mempengaruhi bunyi yang ada di belakangnya atau di sebelah kirinya. Misalnya kata somnus yaitu bunyi M itu dipengaruhi oleh bunyi N yang ada di depannya menjadi sono, ya, dalam bahasa Latin untuk menyatakan makna tidur. Bunyi C dalam bahasa Inggris octo itu yang bermakna 8 itu dipengaruhi oleh bunyi T yang menyatakan makna 8 menjadi oto. Begitu juga untuk makna pecah. Bunyi P itu dipengaruhi oleh bunyi T yang ada di sebelah kanan atau di depannya menjadi T. Sehingga berubah bunyi P itu menjadi T. Kemudian sebaliknya ada yang disebut dengan asimilasi progresif. Asimilasi progresif itu adalah proses penyamaan dua buah bunyi yang berbeda yang dilakukan oleh bunyi yang ada di sebelah kiri atau di belakangnya, lalu mempengaruhi bunyi yang ada di depannya atau di sebelah kanannya. Misalnya bunyi N dalam bahasa
Latin ya dipengaruhi oleh bunyi L. Bunyi N dalam bahasa Pralatin ya dipengaruhi mempengaruhi bunyi N dalam eh, bahasa Latin yang bermakna bukit yaitu kolnis. Jadi N itu dipengaruhi oleh L sehingga N ini berubah menjadi L sehingga menjadi kolis dalam bahasa Pralatin. Di sisi lain, berdasarkan sifatnya asimilasi itu ada dua jenis, yaitu asimilasi total dan asimilasi parsial. Asimilasi total itu adalah jika terjadi penyamaan dua bunyi yang berbeda, itu benar-benar identik. Artinya bunyi yang mempengaruhi, semua ciri-ciri bunyi yang mempengaruhi, itu persis sama dengan bunyi-bunyi, ciri-ciri bunyi yang dipengaruhi. Misalnya untuk pada contoh, kolnis menjadi kolis, somnus menjadi sonus. Sedangkan asimilasi parsial itu adalah apabila bunyi yang mempengaruhi itu tidak identik sama dengan ciri-ciri bunyi yang dipengaruhi. Misalnya kata impossible menjadi impossible. Jadi rupanya bunyi P pada impossible itu adalah mempengaruhi bunyi N yang dental, nasal, kemudian berubah menjadi bunyi M yang sifatnya bilabial, nasal. Jadi ciri-ciri bunyi P yang sifatnya bilabial itulah yang mempengaruhi bunyi N sehingga menjadi M. Tetapi ciri bunyi P yang sifatnya oral itu tidak ada pada ciri M karena bunyi M adalah bunyi nasal. Kemudian perubahan yang berikutnya itu adalah jenis perubahan bunyi yang disebut dengan disimilasi. Disimilasi itu adalah kebalikan dari asimilasi, yaitu perubahan bunyi ya sehingga bunyi lain itu menjadi tidak sama. Artinya proses pembedaan dua bunyi yang sama sehingga menjadi berbeda. Misalnya dalam bahasa Melayu sisik yang berarti sisik, dalam bahasa Ngaju itu menjadi tisik. Jadi S itu sama dengan pada suku kata pertama sisik itu sama dengan S pada suku kata kedua. Lalu dalam bahasa Ngaju menjadi berbeda. Ya, jadi berbeda, perbedaan itu disebut dengan disimilasi. Jenis jenis perubahan yang berikutnya itu ada yang disebut reordering. Reordering itu adalah dalam sebuah kata mungkin terjadi mungkin secara perlahan sulit ya sehingga bunyi-bunyi secara pelafalan itu sulit diucapkan sehingga bunyi-bunyi dalam kata itu mengalami penyusunan kembali sehingga ada kemungkinan bunyi-bunyi tersebut itu berpindah posisinya. Nah, proses perubahan ini biasa disebut dengan metatesis. Misalnya dalam bahasa Sumbawa, purba ya, untuk menyatakan makna kulit dalam bahasa Austronesia purba itu adalah kulit dengan urutan KL, hanya K lebih dahulu baru L, itu kata kedua. Tetapi itu berubah dalam bahasa Sumbawa urutannya menjadi LK. Jadi KL menjadi LK yaitu lukit dalam bahasa Sumbawa. Kemudian jenis lainnya itu ada yang disebut dengan kontraksi. Kontraksi ini adalah perubahan bunyi akibat dari perpaduan dua bunyi atau lebih menjadi satu bunyi. Misalnya bunyi AU dalam bahasa Sumbawa Purba menjadi O. Misalnya untuk menyatakan makna daun dan tahun. Bentuk bahasa Sumbawa Purbanya itu masing-masing daun dan tahun. Yang dalam bahasa Sumbawa dialek Jerewe berubah menjadi don dan tun ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu adalah proses perubahan bunyi yang disebut dengan pelesapan atau penghilangan. Tipologi jenis perubahan ini ada tiga jenisnya. Ada perubahan bunyi atau penghilangan bunyi yang terjadi pada posisi awal, tengah, dan akhir. Perubahan atau penghilangan bunyi pada posisi uh, awal itu disebut
apiresis, pada posisi tengah disebut sinkop, pada posisi akhir apokop. Sedangkan penambahan atau penyisipan bunyi itu ada tiga juga. Ada penambahan bunyi yang letaknya di depan, tengah, dan akhir. Perubahan berupa penambahan bunyi pada posisi awal disebut protesis, kemudian perubahan berupa penambahan bunyi pada posisi tengah disebut epentesis, sedangkan penambahan bunyi pada posisi akhir disebut paragok. Penambahan bunyi, pelesapan bunyi pada posisi awal atau disebut dengan aperesis dapat kita lihat pada bentuk yang menyatakan makna bibi atau paman dalam bahasa Sumbawa, yaitu ende. Ende ini berasal dari bentuk pode. Pode jadi terjadi penghilangan bunyi P pada posisi awal, lalu menjadi ode, lalu eh, terjadi penghilangan U, lalu terjadi penambahan N di depan D menjadi D. Kemudian penghilangan bunyi pada posisi tengah yang disebut dengan sinkop. Misalnya penghilangan bunyi E setelah bunyi T pada kata sekreteri dengan secretary. Terus penghilangan pada posisi akhir disebut dengan apokop, menyatakan makna tolong dalam bahasa Inggris, help menjadi help. Kemudian penambahan bunyi pada posisi awal itu disebut dengan protesis, misalnya untuk menyatakan makna memberi dan membawa dalam bahasa Sumbawa, khususnya dialek Taliwang, yaitu ub dan ubah, yaitu terjadi penambahan bunyi u pada posisi awal, yang sesungguhnya kedua bentuk ini berasal dari bentuk bahasa Sumbawa purba, yaitu bere dan bawa. Kemudian perubahan bunyi berupa penambahan pada posisi tengah, misalnya dapat ditemukan dalam bahasa Sasak untuk menyatakan makna motor dan sepeda yang masing-masing dalam bahasa Sasak menjadi montor dan sempede. Penambahan bunyi pada posisi akhir disebut dengan paragok, yaitu misalnya dalam bahasa Indonesia bangku dan lampu. Itu terjadi penambahan bunyi u karena masing-masing kata ini berasal dari kata lam dan bang. Patut dikemukakan bahwa perubahan diakronis adalah perubahan yang diakibatkan dalam refleksi bunyi-bunyi bahasa purba atau disebut dengan protoponim atau ponim yang terdapat dalam bahasa-bahasa purba sehingga menjadi bunyi yang berbeda. Artinya bahwa perubahan yang sifatnya historis atau diakronis itu ada dua, yaitu ada perubahan yang disebut tanpa perbedaan dan ada perubahan dengan perbedaan. Perubahan tanpa perbedaan itulah yang disebut dengan retensi, sedangkan perubahan dengan perbedaan itu disebut dengan inovasi. Perubahan bahasa purba ke dalam dialek atau bahasa-bahasa yang lebih modern yang berupa retensi atau tanpa perubahan dapat dicontohkan misalnya bunyi B pada posisi awal dalam bahasa Sumbawa, dialek Sumbawa besar, pada bentuk yang menyatakan makna membawa itu tetap dipertahankan, yaitu dialek Sumba besarnya bawa yang berasal dari bahasa Sumba purba bawa. Kemudian perubahan yang sifatnya perbedaan, bahwa pola pewarisan ini disebut dengan inovasi atau perbedaan. Maksudnya bahwa bunyi atau fonem dari bahasa purba berubah pada bahasa atau dialek yang lebih modern atau turunannya. Nah, perubahan-perubahan itu dapat berbagai jenisnya. Ada yang berubah dari satu fonem menjadi satu fonem yang lainnya. Ada yang menghilang. Ada yang berubah bunyi itu dari satu menjadi dua bunyi. Ada yang dua bunyi kemudian
menyatu menjadi satu bunyi yang disebut dengan merger. Nah, bagaimana perubahan satu bunyi menjadi bunyi lain? Misalnya bunyi H dalam bahasa Sumbawa, dialek Tongo pada posisi antar vokal, itu adalah akibat dari perubahan bunyi G dalam bahasa Sumbawa Purba. Misalnya untuk menyatakan makna pagar dan gigit, bahasa Sumbawa Purbanya itu adalah pagar dan gigit, sedangkan dalam bahasa Sumbawa dialek Tongonya itu adalah pahar dan gehet. Kemudian perubahan bunyi yang berupa pelesapan itu adalah hilangnya fonem glotal pada posisi akhir pada Sumbawa Purba dari Austronesia Purba pada bentuk yang menyatakan makna mudah, yaitu uda berubah menjadi uda. Kemudian perubahan yang sifatnya split atau perengkahan, artinya perubahan dari satu bunyi menjadi dua bunyi. Misalnya bunyi K dari Austronesia Purba menjadi K dan G dalam bahasa Sumbawa Purba. Misalnya untuk menyatakan makna kuku dan gutu dan kutu. Kemudian perubahan yang berikutnya itu disebut dengan merger atau peleburan, yaitu perubahan dua bunyi atau lebih dari bahasa purba menjadi satu bunyi dalam bahasa atau dialek yang lebih modern. Misalnya bunyi ui, ei, ai dalam bahasa Austronesia Purba berubah menjadi i dalam bahasa Sasak, Sumbawa, dan Bali Purba. Misalnya untuk menyatakan makna babi dan langit, bunyi ui berubah menjadi i dalam bahasa Bali, Sasak, Sumbawa Purba dari Austronesia Purba, yaitu babui menjadi bawi, langui menjadi langi. Begitu juga untuk menyatakan makna hati, bunyi e dalam Austronesia Purba berubah menjadi e dalam bahasa Bali, Sasak, Sumbawa Purba, KT menjadi AT. Begitu juga bunyi I bahasa Austronesia Purba berubah menjadi I dalam bahasa Bali, Sasak, Sumbawa Purba. Untuk makna mati misalnya matai menjadi mati. Jadi ada tiga bunyi bahasa Austronesia Purba berubah menjadi satu bunyi, yaitu bunyi ui, e, dan ai berubah menjadi i. Perubahan bunyi dari bahasa purba ke bahasa atau dialek yang lebih modern itu ada yang bersifat teratur dan tidak teratur. Perubahan teratur itu yang disebut dengan korespondensi, sedang perubahan yang tidak teratur itu disebut variasi. Korespondensi bunyi jika terdapat tiga atau lebih bentuk itu disebut dengan korespondensi. Jika variasi itu ya hanya ada pada satu atau dua bentuk. Artinya bahwa keteraturan dan ketidakteraturan perubahan bunyi itu ditentukan oleh jumlah bentuk yang mengalami perubahan bunyi itu. Misalnya bunyi i dalam dialek Jerewe dengan i tinggi tegang dalam dialek Taliwang, e dalam dialek Tongo, dan e dalam dialek Sumbawa Besar. Untuk menyatakan makna racun gigi, misalnya ripis dan bergerak menjadi ripes, kemudian ripes dan ripes dalam dialek Sumbawa Besar. Ini perubahan yang sifatnya teratur dalam bahasa Sumbawa, dialek dalam bahasa-bahasa Sumbawa yang terdapat dalam dialek-dialeknya, karena terdapat atau muncul pada bentuk-bentuk lain yang lebih dari tiga. Kemudian contoh variasi yaitu terdapat variasi antara bunyi D, R, dan Y. Misalnya untuk menyatakan makna udang dalam dialek Sumbawa Besar itu muncul sebagai D, dalam dialek Tongo R, dialek Jerewe Y. Jadi udang, urang, dan uyang. Begitu juga untuk menyatakan makna memberitahu. Dialek Sumbawa Besar Ramada, dialek Tongo Rabara, dialek Jerewe Rabaya. Demikian pertemuan keempat kita. Kita berjumpa lagi
di pertemuan kelima. Semoga sehat selalu ya. Mari kita tutup pertemuan kita yang keempat ini dengan sama-sama membaca hamdalah, hamdalillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.